Ya di lokasi ini sering melihat sosok penampakan noni-noni Belanda. Salam telusur malam bersama dua kacamata. Sobatku, ini kita berada di wilayah Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dan kita berada di Jalan Persawahan, sobat. Ini nampaknya habis turun hujan ya, sehingga terlihat banyak genangan air di sekitar sini. Baik sobatnya, konsep kita seperti biasa, yaitu menelusuri jalan yang ada urban legendnya. Nah, jadi jalan yang kita lalui ini sobat, ini adalah jalan yang lumayan horor sobat. Urban legendnya banyak cerita, ini ada cerita misteri, cerita mistis, juga cerita yang menyeramkan di seputar jalan ini sobat. Yang konon diceritakan, jadi saya dapat informasi ya dari seorang yang katanya itu paranormal, bahwa di tempat nanti di depan di persawahan sana sobat, itu sering ada, maksudnya maaf ya, penampakan yang sering menampakkan diri kepada pengendara yang melalui jalur di sekitar sini sobat. Itu yaitu sosok noni-noni Belanda sobat. Dan yang lebih menyeramkan lagi sobat, itu sosoknya itu berdarah-darah. Jadi memakai dress putih dari muka hingga ke bajunya itu semuanya berdarah sobat. Dan banyak luka di sekujur tubuhnya sobat. Itu di depan sana sobat. Jadi konon dikisahkan bahwa dulu ketika era peralihan dari penjajahan Hindia Belanda ke penjajahan Jepang, itu ada noni-noni Belanda itu yang dikejar sama prajurit Nippon sobat, hingga ke areal persawahan ini, dan ketangkap juga di areal persawahan ini. Yang terjadi selanjutnya, noni-noni Belanda itu dieksekusi dengan cara yaitu disakiti di sekujur tubuhnya, itu ditumbuk-tumbuk sama bayonet Jepang itu sobat, sehingga berdarah-darah. Itu di areal sekitar persawahan ini sobat. Dan dikisahkan bahwa pengendara hingga saat ini, pengendara yang pernah melintasi jalan sini malam hari seperti kita ini sobat, sering ditampai dengan kemunculan noni-noni Belanda itu, dengan kondisi memakai dress warna putih, tapi ada banyak bercak darah di sekujur tubuhnya. Ya, di jalan yang kita lalui ini sobat. Nah, itu benar atau tidak? Cerita itu yang mendorong kita sobat, mendorong penasaran kita untuk membuktikan, untuk melihat langsung. Siapa tahu kita beruntung sobat, kita bisa ditampai oleh penampakan noni-noni Belanda yang berdarah-darah itu sobat. Wah, ini jalannya ini habis turun hujan sehingga banyak genangan air ya sobat ya, sehingga licin jalannya. Kita mengendarai motor ini lumayan terasa licin, hingga ban rodanya itu selip ke kanan ke kiri sobat. Memang kita harus hati-hati nih. Baik sobat ya, ini nampak di kanan kiri kita ada semak-semak ya. Itu adalah semak-semak rumput gajah. Dan di sampingnya itu ini adalah, aduh, tapi saya nyangkut apa ini? Ini samping kanan kita, ini adalah persawahan sobat ya.
nampak ini adalah sawah padi sobat, tanaman padi. Dan di kiri kita ini juga sama, ini adalah sawah padi sobat. Cuma kelihatannya masih dalam tahap pengolahan. Itu di depan jauh sana itu ada lampu-lampu ya sobat ya. Itu mungkin pemukiman. Cuma tempatnya jauh dari sini sobat. Sehingga kalau terjadi kita teriak-teriak ya, seandainya kita teriak dari sini sobat, nggak akan kedengeran. Pemukiman jauh sana itu nggak kira mendengarkan kita sobat. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan roda kita aman sobat. Ya, ini saya itu suka kalau malam hari gini ini lewat ke area persawahan ini sobat. Karena saya rasakan damai di area persawahan ini. Sambil mendengarkan sound alami, yaitu suara jangkrik dan suara kodok bersautan. Itu lumayan membuat refresh pikiran dan perasaan kita. Wah, nampak ya jalan yang kita lalu ini lumayan panjang juga ya. Nah, nampaknya depan itu sobat. Depan kita ini ada jalan belok kanan. Iya, betul. Betul sobat. Ini adalah lokasi yang diceritakan pengendara yang pernah melintasi jalan sini malam hari. Ya, di lokasi ini sering melihat sosok penampakan noni-noni Belanda pakai baju dress panjang dan sekujur tubuhnya dibalut sama darah sobat, karena memang tubuhnya itu yang sering nampak pengendara yang pernah ditampak itu banyak luka di sekujur tubuhnya itu sobat, di tempat ini. Ya, sebentar coba kita tunggu dulu sobat, siapa tahu kita beruntung mendapatkan penampakan di kamera kita. Ini saya dapat cerita tuh ya di pohon depan ini sobat. Ini pohon keresnya di lokasi sini. Ini yang diceritakan oleh seorang paranormal ya, yang konon katanya itu ada noni Belanda yang dikejar sama prajurit Nippon Jepang sobat, dan dihabisi di sekitar sini sobat. Oke ya, saya kira cukup sobat ya. Kita lanjutkan lagi. Emang seperti biasanya itu ya seperti ini sobat. Penampakan itu akan muncul ketika spontan. Kira-kira seperti itu sobat. Spontan orang akhirnya ditampaki seperti itu. Tapi ketika kita benar-benar niat datang dengan membawa kamera seperti saat ini, nggak tahu apa hantunya itu mungkin malu-malu untuk menampakkan diri. Di kiri kita ada gubuk ya sobat ya. Kosong kelihatannya. Melihat gubuk kalau malam-malam gini nih lumayan creepy ya sobat ya.
Jadi gini nih, kalau kita niat bawa kamera itu memang terkesan hantunya itu nggak mau muncul. Nggak tahu karena memang ngumpet atau memang malu untuk menampakkan diri, sobat ya. Nggak tahulah. Ada kalau seandainya ya di tempat sepi kayak gini nih, muncul bener-bener muncul penampakan, sobat ya. Tenang aja sobat, saya tidak akan lari sobat, yakin saya tidak akan lari. Justru akan kita kamera sobat, tetap akan kita shoot, kita kamera kalau memang bener-bener nampak penampakannya. Cuma ya itu, memang nyari hantu itu tidak semudah membalik telapak tangan ya sobat ya. Memang banyak orang cerita, tapi ketika datang ke lokasi ya seperti ini hasilnya. Nyari hantu itu susah sobat, sulit. Selama kita ngonten tuh, waduh minta ampun. Nggak tahu apa sekarang tuh hantu sudah mulai langka ya sobat ya. Atau memang kita mungkin belum rezeki kita belum beruntung. Cuma biasanya kalau kita secara fisik gini nih kita tidak nampak apapun, tapi ketika kita melihat video kita ulang, biasanya baru ada kejanggalan-kejanggalan sobat. Biasanya seperti itu sobat. Ini depan tuh saya sepintas kok melihat sekelebat cahaya. Itu nanti kalau kita ketemu jalan ya, jalan beraspal itu adalah jalan raya sobat. Jalan antar kecamatan itu kita anggap finish kita ya. Karena memang sasaran kita adalah untuk konten kali ini adalah jalan sepanjang sawah ini sobat. Ya, itu memang jalan ya, jalan beraspal. Ya sobat, ini kita anggap sebagai finish kita ya. Baiklah sobat ya, saya kira demikian explore kita kali ini. Dan kita memang mungkin belum beruntung sehingga tidak terjadi reaksi apapun, tidak melihat penampakan apapun. Maksud kami penampakan hati sama sekali kita tidak ada melihat sobat ya. Saya kira demikian explore kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.